masyarakat, baik dari epistemologis melalui kajian DNA, kajian nasab, dan kajian sejarah, maupun dari variabel sosiologis yang masih belum mereka dapat meninggalkan cara-cara masa lalu di mana mereka masih menganggap diri mereka sebagai turun nabi, masih menganggap kiai-kiai di Nahdlatul Ulama sebagai pengawal-pengawal dari para habaib, masih menganggap bahwa darah mereka lebih mulia, sementara telah jelas bahwa darah mereka bukan darah keturunan Nabi, bukan darah keturunan Arab. Darah mereka adalah darah keturunan orang-orang Kaukasus yang kemudian pindah ke India, kemudian mereka mengalami proses genealogi dengan orang-orang India, kemudian pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Indonesia. Makanya di dalam genealogi mereka secara DNA itu ada gen-gen India yang sangat kental, yaitu karena memang ada perpindahan mutasi dari Kaukasus kemudian ke India, kemudian ke Mirbat, dari pelabuhan Mirbat itu pindah ke Hadramaut, kemudian masuk ke Tarim, dari situ mereka beranak pinak, kemudian mereka pindah ke Indonesia. Oke, Imad, bagaimana untuk 2025? Sepertinya akan seperti apa kajian nasab ini? Apakah akan diperdalam atau seperti apa gitu kan ya? Mungkin ada hal-hal temuan baru yang akan dikembangkan oleh Kiai Imad. Silakan Kiai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Sebelumnya saya sapa salam untuk Dr. Soleh, Dr. Yai Ubed, dan Mas Yusuf Mat, bahwa malam hari ini adalah malam yang pertama untuk tahun 2025. Jika ditanyakan bagaimana nasib polemik nasab di tahun 2025, roadmap-nya seperti apa? Saya melihatnya bahwa tahun 2025 ini akan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana selama 2 tahun lebih ini isu nasab itu masuk ke lorong-lorong sosiologis masyarakat umat Islam Indonesia, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama. Karena setelah konklusif bahwa nasab Ba'lawi ini bukanlah sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, berdasarkan kajian nasab, kajian ilmu sejarah, juga tes DNA mereka yang melenceng kemana-mana, di mana keturunan baginda Nabi telah secara presisi teliti oleh para pakar-pakar DNA bahwa DNA mereka adalah J1, sedangkan Ba'lawi dari berbagai macam sampel yang telah dapat kita unduh di di berbagai macam platform milik perusahaan DNA, bahwa DNA Ba'lawi ini adalah mayoritas J, 90-90% ya. Jadi ini akan sangat sulit jika Ba'lawi dalam keadaan semacam ini masih mempertahankan diri bahwa mereka ingin diakui sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh data dan tren masyarakat yang terus uptrend, ya, di mana masyarakat selain dalam kajian epistemologis bahwa nasab Ba'lawi ini telah terbukti bukan sebagai turun Nabi, juga kajian sosiologis bahwa ada masalah relasi hubungan antara masyarakat kita di level bawah dengan bagaimana Ba'lawi memperlakukan mereka secara spiritual. Nah, jadi saya kira
polemik nasab ini akan sama saja seperti tahun 2024 yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini, sepanjang Balawi ini masih mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari variabel-variabel yang Balawi dapat gugatan dari masyarakat, baik dari epistemologis melalui kajian DNA, kajian nasab dan kajian sejarah, maupun dari variabel sosiologis yang masih belum mereka dapat meninggalkan cara-cara masa lalu di mana mereka masih menganggap diri mereka sebagai turun nabi, masih menganggap kiai-kiai di Nahdlatul Ulama sebagai pengawal-pengawal dari para habaib, masih menganggap bahwa darah mereka lebih mulia, sementara telah jelas bahwa darah mereka bukan darah keturunan Nabi, bukan darah keturunan Arab. Darah mereka adalah darah keturunan orang-orang Kaukasus yang kemudian pindah ke India, kemudian mereka mengalami proses genealogi dengan orang-orang India, kemudian pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Indonesia. Makanya di dalam genealogi mereka secara DNA itu ada gen-gen India yang sangat kental, yaitu karena memang ada perpindahan mutasi dari Kaukasus kemudian ke India, kemudian ke Mirbat, dari pelabuhan Mirbat itu pindah ke Hadramaut, kemudian masuk ke Tarim, dari situ mereka beranak pinak, kemudian mereka pindah ke Indonesia ini. Sementara begitu, dan ini 2025 juga akan diwarnai oleh kitab atau buku saya yang merupakan buku jawaban atas buku daripada Rabita Alawiyah, di mana di Rabita Alawiyah itu menyusun sebuah tim dengan nama tim Persatuan Umat, kemudian membuat sebuah buku yang mengatakan tentang bagaimana keabsahan nasab Balawi. Kemudian saya menulis sebuah buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, ini adalah merupakan jawaban konklusif yang saya kira jawaban-jawaban dari Rabita Alawiyah yang tertuang dalam buku terakhir mereka yang ditulis oleh Hanif Alatas CS itu adalah kekuatan terakhir mereka di dalam membela nasab Balawi. Dan telah saya jawab seluruh hal-hal yang sangat signifikan yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu. Ya, di dalam buku saya Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini. Jadi saya kira hal-hal yang dianggap cukup urgen yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu telah mendapatkan bantahan secara epistemologis di dalam buku saya ini. Maka untuk para akademisi sangat layak buku ini untuk dikonsumsi sebagai perbendaharaan di dalam bagaimana nanti memberikan sebuah penilaian terhadap polemik nasab yang selama ini terjadi. Misalnya tentang hal-hal yang sangat urgen di dalam buku keabsahan nasab yang ditulis oleh Rabita Alawiyah itu adalah tentang bagaimana buku itu menggugat nama Ahmad bin Isa yang telah saya berikan sebuah narasi berdasarkan data yang saya temukan di dalam kitab At-Tusi bahwa Ahmad bin Isa pada 234 Hijriah itu berada di kota Suriah di pinggir kota Madinah. Dan kemudian buku Hanif Alatas itu berusaha untuk memberikan antitesis bahwa Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab At-Tusi itu bukanlah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Dan itu bantahannya sudah ada di dalam buku saya Menggugat Nasab Palsu ini. Kemudian juga berbagai macam manuskrip yang coba untuk diberikan oleh Hanif Alatas CS itu semuanya kepalsuannya sudah saya buka di dalam buku ini pula. Berbagai macam kitab-kitab yang telah diinterpolasi, kitab-kitab andalan mereka juga telah saya bantah di dalam buku ini pula. Kemudian tentang kitab nasab yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah
yang merupakan anak Ahmad bin Isa menurut mereka, yaitu kitab An-Nafa Al-Ambariyah. Di dalam buku Menggugat Nasab Palsu ini pun saya telah ketengahkan bagaimana pendapat ulama tentang kitab An-Nafa Al-Ambariyah, bahwa kitab itu yang ditulis oleh Muhammad Kadim, penulisnya itu laisa min hada sya'ni, tidak termasuk orang-orang yang ahli di dalam bidang ilmu nasab. Sehingga dengan penilaian para ulama ahli nasab bahwa kitab An-Nafa Al-Ambariyah penulisnya Muhammad Kadim 880 itu dianggap laisa min hada sya'ni, dengan itu maka segala apa yang tertuang secara objektif di dalam kitab itu tidak bisa diterima secara kajian ilmu nasab, karena ahlu hada sya'ni, para ahli-ahli nasab itu tidak mempercayai Muhammad Kadim yang menulis kitab nasab itu, tetapi dia tidak memiliki kredibilitas dan kepakaran di dalam fan ilmu nasab. Kemudian Tuhfatul Talib, kitab kedua yang memberikan yang menulis nasab Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, juga bagaimana nanti di dalam kitab ini pula telah saya ungkap bahwa mereka atau Ba'lawi ini ditulis di dalam kitab Tuhfatul Talib itu bukan berdasarkan atas referensi kitab nasab yang ada sebelumnya, tetapi berdasarkan ba'dut ta'alik yang ditemukan oleh pengarangnya. Jadi sangat tidak kredibel dan tidak siqah untuk dijadikan sebuah referensi nasab, di mana sebuah nasab itu haruslah diambil sebuah referensi dari kitab yang syarat kitab itu alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab nasab yang sebelumnya. Sementara seluruh kitab setelah abad ke-9 dan ke-10, yaitu Tuhfatul Azhar, kemudian Ar-Raudul Jali, itu telah terbukti pula sebagian dari kitab itu merupakan kitab palsu, dan sebagiannya lagi adalah kitab yang sangat tidak bisa dipercaya. Kemudian di dalam tulisan-tulisan Hanif Alatas pula mengetengahkan tentang framing bagaimana saya meninggalkan kaidah-kaidah ilmu nasab menurut mereka. Di dalam buku ini pula saya ketengahkan seluruh kaidah-kaidah ahli nasab dan bagaimana relasinya kaidah itu ketika diimplementasikan dengan nasab Balawi. Semuanya dari kaidah-kaidah itu berkesimpulan bahwa nasab Balawi adalah palsu. Silakan nanti para masyarakat akademisi untuk membaca buku saya ini. Kemudian berbagai macam juga narasi yang dibangun bahwa ulama-ulama kita seperti Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, kemudian Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Soleh Darat, Syekh Khalil Bangkalan mengisbat nasab Balawi. Di dalam buku saya ini pula saya ketengahkan bagaimana bahwa klaim bahwa para ulama Nusantara mengisbat nasab Balawi itu tidak benar. Jadi nanti 2025 ini Mas Yusuf ini akan masih dipenuhi oleh bagaimana bantahan-bantahan yang akan diberikan oleh Hanif Alatas CS terhadap buku saya ini. Dan saya berharap mereka bukan hanya berani untuk membantah melalui buku dari kejauhan, tetapi juga saya berharap mereka berani duduk di hadapan para ilmuwan, di hadapan para doktor dan profesor di sebuah kampus untuk bagaimana narasi-narasi yang mereka bangun itu sebenarnya adalah narasi-narasi kosong yang dibangun di atas ruang hampa. Dan saya akan buktikan nanti di hadapan para doktor dan profesor itu yang mempunyai kredibilitas ilmiah di dalam ilmu sejarah dan metodologi penelitian. Mereka sebagai juri nanti akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tesis dan antitesis dari apakah Balawi ini adalah keturunan Nabi atau bukan. Tesis saya yang menyatakan bahwa Balawi bukanlah keturunan Nabi itu dibangun berdasarkan data-data yang kuat, yang data itu menurut saya adalah data final yang sulit untuk dibantah kecuali dengan kedustaan gitu. Nah, itu juga nanti
2025 akan dipenuhi dengan penolakan-penolakan masyarakat terhadap klan-klan Ba'alwi. Bukan hanya dari selama ini yang kita kenal dari golongan Ba'alwi yang memiliki track record, misalnya sebagai orang-orang fundamentalis seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap tokoh-tokoh seperti Lutfi bin Yahya, Syekh Assegaf, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh yang selama ini relatif dekat dengan kalangan NU, berbarengan dengan kesadaran masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai jati diri bangsa mereka sebagai bangsa Nusantara, ini juga akan dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Balawi dari golongan yang selama ini dekat dengan NU pula. Seperti kemarin bagaimana penolakan Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Tulungagung, kemudian di Demak, kemudian di Banyumas, kemudian terakhir itu di Banyuwangi. Nah, penolakan-penolakan ini walaupun tidak sampai kepada di stopnya acara itu di beberapa tempat, itu mengindikasikan bahwa masyarakat sekarang sudah memiliki penilaian yang minor terhadap orang-orang yang selama ini pun dianggap dekat dengan NU dari kalangan Balawi. Saya kira ini tidak akan jauh-jauh dari hal-hal seperti itu nanti dari 2025. Terima kasih.